karena berhubung sebentar lagi bulan Ramadan, dimana kalau 2 pertemuan ke depan kita alihkan ke pembahasan puasa. Untuk ini memurajaah permasalahan-permasalahan puasa yang kita akan kerjakan di dalamnya. Kita tahu bersama bahwa puasa merupakan rukun Islam yang keberapa, Pak Joko? Yang ketiga atau keempat? Ketiga atau keempat? Kedua ya? Syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, dan haji. Jadi dia puasa ini rukun Islam yang dikerjakan setahun sekali. Timbul pertanyaan, kenapa dia nggak kayak sholat dikerjakan 5 kali sehari? Nah, alasannya karena puasa ini adalah berkaitan dengan suatu hal yang disenangi oleh jiwa. Disuruh menahan sesuatu hal yang disenangi oleh jiwa, dan ini berat. Kalau disuruh kerjakan setiap hari, maka banyak orang yang bisa keluar dari agama karena merasa tidak mampu mengerjakan hal ini. Coba bayangkan di siang hari kita kepengen berhubungan, dilarang. Kenapa? Karena ada puasa. Di malam hari lagi pengen berhubungan, dilarang. Karena apa? Karena ada puasa. Padahal berhubungan, makan dan minum ini suatu hal yang disenangi oleh jiwa manusia. Nah, kalau bukan karena dasar keimanan, maka kita tidak mungkin mengerjakannya sebulan full di bulan Ramadan. Makanya dia disuruh mengerjakannya hanya setahun sekali. Dan itu di bulan Ramadan. Jadi puasa secara bahasa adalah al-imsak. Al-imsak itu menahan diri. Secara istilahan adalah al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Dari mulai terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Nah, ini puasa secara istilah. Jadi kita diperintahkan untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Nanti akan disebutkan seperti makan, minum, berhubungan. Ini adalah pembatal-pembatal puasa. Kapan mulai menahannya? Ketika azan subuh berkumandang atau timbul fajar shadiq. Kita harus tahu fajar shadiq itu apa? Fajar shadiq itu adalah cahaya yang memanjang ke kiri ke kanan, bukan ke atas. Kalau ke atas itu fajar kadzib. Jadi kalau ada cahaya ke atas, cahaya putih ke atas, terus setelahnya itu masih gelap, ini fajar kadzib. Bohong. Kalau fajar yang benar itu tak kala dia memanjang ke kiri ke kanan, membentang kiri ke kanan di ufuk timur sana. Nah, setelahnya itu tambah terang. Ini adalah fajar shadiq. Disinilah waktu di mana tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, sekaligus masuk waktu subuh. Jadi bukan imsak yang sebagaimana ditentukan di masjid-masjid itu imsak. Masih enak-enaknya kita makan sudah teriak imsak. Bahkan jam 3 sudah imsak. Atau jam 4 sudah imsak. Ini mengganggu konsentrasi makan kita. Jadi nggak usah diperdulikan. Jadi batas akhirnya itu adalah azan subuh.
Gimana Ustaz? Ada sebagian masjid azan subuhnya cepat, nggak usah diperdulikan, makan lanjut aja makan. Kalau Anda menentukan sudah tahu bahwa fajar shodiq di jam sekian, maka nggak usah pedulikan azan mereka yang masih gelap, belum muncul fajar shodiq. Hingga terbenamnya matahari. Ini batas akhir kita menahan diri, yaitu apa? Tenggelam matahari. Maka masuk waktu maghrib. Disitulah kita dianjurkan takjil kue atau penyegerakan berbuka. Si muadzin boleh makan dulu atau boleh langsung azan dulu. Kemudian setelah itu mengabarkan bahwa waktu maghrib sudah masuk. Kalau kita yakin bahwa bunyinya sirena Pertamina itu adalah tanda tenggelamnya matahari, ya sudah kita jadikan patokan itu. Kan biasanya ada Pak ya, sirena Pertamina itu terdengar sampai sini. Itu jam kerja aja Pak. Itu jam 7 ini apa namanya? Jam 6 pagi jam kerja ini. Jadi ini apa namanya? Puasa. Menahan diri dari pembatal-pembatal, mulai dari munculnya fajar shodiq hingga terbenamnya matahari. Kalau sebelum azan kita sempat berhubungan dengan istri, sahurnya dengan berhubungan gitu, tidak sempat makan. Setelah itu azan, nggak sempat kita mandi, maka tetap dilanjut puasa. Karena sahur adalah sunnah, kemudian bersuci bukan syarat puasa, maka kita lanjut aja puasanya meskipun belum mandi junub. Nah tinggal nanti pas mau sholat subuh, nah baru di situ ada kewajiban mandi. Jadi puasa ini memiliki keutamaan yang banyak sekali. Di antara keutamanya dia adalah a'dhamut tha'ah. Jadi ketaatan yang paling agung. Di mana Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amalan ibni Adam itu untuknya. Pahalanya untuknya, kebaikannya juga untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li. Karena puasa itu untukku. Wa ana ajzi'u bihi. Dan aku yang yang akan langsung membalasnya. Karena dia rela-rela menahan diri untuk apa? Untukku. Ini keutamaan puasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang langsung membalasnya dan tanpa menjelaskan berapa balasan yang dikasih oleh Allah. Kalau ada seorang berkata seperti ini, Pak, kamu kerja aja deh, saya akan gaji kamu. Maka kita akan terbayang mungkin gajinya gede, mungkin gajinya kecil kan ya. Tapi kalau dikatakan kerja aja saya kasih kamu 200.000 satu hari, sudah jelas. Tapi kalau dia katakan kerja aja nanti saya kamu gaji, Bapak jangan kerja. Gak boleh kerja seperti ini. Karena harus jelas gaji sebelum kerja di awal. Demikian juga kalau kita kadang perbaiki motor di bengkel-bengkel itu, kasih seikhlasnya aja atau terserah kamu aja. Gak usah, harus jelas Pak di awal. Karena boleh jadi nanti tengkar di belakang. Kita kasih 1.000 kok 1.000 aja. Ya kan? Kok 1.000 aja dikasih? Kalau berharapnya 10.000. Kenapa kamu gak bicara di awal? Kalau seandainya Anda menentukan 10.000 di awal, saya gak mau. Saya maunya 1.000 aja. Nah, kalau muamalah itu harus Harus jelas di awal mengenai pekerjaan ini atau jasa. Keutamaan yang lain bahwa puasa itu adalah ada surga sendiri disiapkan atau pintu sendiri disiapkan, yaitu babur royan, pintu royan, di mana Allah Subhanahu wa taala
di mana Rasulullah pernah bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaim, yang mana yang masuk ke dalamnya, masuk dari pintu itu hanyalah as-shaim, orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairi. Tidak ada seorang pun yang masuk selainnya. Yuqalu aina as-shaim. Kemudian penjaga pintu ar-rayyan mengatakan, mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairi. Lantas tidak ada yang masuk dari pintu tersebut. Nah, ini keutamaan dan banyak lagi keutamaan puasa. Jadi di dalam Al-Qur'an Al-Karim, dalil yang menjelaskan puasa itu hanya satu. Dalil yang memerintahkan puasa hanya satu, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Beda dengan sholat, beda dengan zakat, beda dengan syahadat atau haji. Ada dalil-dalil yang lain yang banyak. Tapi puasa ini hanya satu. Allah berfirman, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghibur orang-orang beriman dengan perkataannya, wahai orang-orang yang beriman. Coba Bapak, kalau Bapak baca Al-Qur'an terus mendapati lafaz ya ayyuhalladzina amanu, maka pasti setelah itu ada perintah dan ada larangan. Coba lihat itu. Saya kumpulkan ada 82 ayat di dalam Al-Qur'an tentang yang diawali oleh ya ayyuhalladzina amanu ini. Kalau bunyinya innal ladzina amanu, biasanya tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Kalau ya ayyuhalladzina amanu pasti ada larangan dan pasti ada perintah. Kenapa ini, Pak? Karena hanya orang yang beriman yang bisa mengerjakan dan istiqomah dengannya. Itu rahasianya. Jadi kalau orang yang tidak beriman, paling sehari 2 hari dia bisa berpuasa, setelah itu kembali lagi merokok, kembali lagi makan di warung dan yang lainnya. Kenapa? Karena dasar keimanan itu yang tidak ada, sehingga dia tidak bisa istiqomah. Coba bayangkan kalau kita puasa, padahal kita bisa sembunyi-sembunyi di dalam kamar makan dan minum, tidak dilihat oleh orang kan? Atau kita takut sama istri, bisa kita masuk ke WC, ambil bawa air atau minum air keran gitu, bisa. Tapi karena kita memiliki keimanan, merasa diawasi oleh Allah, maka kita tidak lakukan hal itu. Inilah dasar keimanan yang tumbuh pada diri orang-orang yang berpuasa. Anak-anak kecil itu berpuasa, ya, sampai liurnya dia nggak mau telan. Kenapa? Karena takut batal puasanya. Ini dasar keimanan dan kejahilan. Dia tidak tahu bahwa liur itu tidak membatalkan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini hiburan bagi orang mukmin bahwa kalian jangan merasa berat. Hal ini juga sudah dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian. Hanya saja syariatnya berbeda, tata cara puasanya juga berbeda. Jadi terkadang syariat terdahulu ada seperti sholat, berbakti, kemudian puasa. Nama saja berbeda, tapi tata cara dan pelaksanaannya itu kembali kepada rasul-rasul yang diutus kepadanya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini diantara hikmah atau tujuan dari puasa. La'allakum tattaqun, ada harapan besar dari Allah Subhanahu wa taala dari puasa tersebut. Bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar rutinitas tahunan, tapi ada tujuan di balik itu
agar 11 bulan berikutnya kita tetap di atas ketakwaan. Kita tetap di atas ketakwaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berharap la'allakum, semoga kalian bertakwa ke depan, bukan bertakwanya pas di Ramadan saja. Karena Allah menggunakan fi'il mudhari yang menunjukkan fi'il mustaqbal tattaqun. Dalam waktu ke depan kalian tetap bertakwa. Coba bayangkan banyak sekali orang-orang yang bertakwanya hanya di bulan Ramadan saja. Rajin tarawihnya di bulan Ramadan, rajin bersedekahnya di bulan Ramadan. Padahal bulan Allah tidak hanya di Ramadan saja. Bulan Allah itu ada 12 bulan. La takunu sya'baniyun wala ramadaniyun. Janganlah kalian hamba-hamba Allah yang menjadi hamba Allah di bulan Ramadan saja atau di bulan Sya'ban saja. Nah, sekarang kita akan masuk dalam puasa ini kewajiban bagi untuk siapa? Yang pertama, puasa ini kewajiban bagi al-muslim, orang muslim saja. Adapun non-kafir atau non-muslim yang mau puasa silakan, tapi mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Demikian juga kalau mereka bersedekah ke pondok pesantren atau membangun masjid, mereka nggak dapat pahala. Sampai mereka masuk ke dalam Islam, maka kebaikan-kebaikan sebelumnya itu baru dinilai pahala. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang sudah balik. Anak-anak laki-laki tanda baliknya adalah mimpi basah atau muncul bulu di sekitar kemaluannya. Adapun patokan umur ini tidak bisa dijadikan landasan. Kalau dia di negeri Arab masih bisa patokan umur itu diterapkan, karena mereka jauh dari tontonan-tontonan porno, sinetron dan yang lainnya, sehingga mereka rata-rata umur 15 tahun baru balik. Kalau kita di sini 9 tahun aja sudah ngoding cewek dan yang lainnya kan, sudah pacaran. Karena pengaruh tontonan, pengaruh makanan, mereka cepat sekali balik. Nah, yang ketiga adalah al-aqil. Dia balik tapi berakal. Dia memiliki akal, bisa menentukan dan bisa memilih. Nah, ini namanya berakal. Karena banyak anak-anak itu dia balik dari sisi fisik tapi tidak berakal. Dalam artian belum bisa menentukan apa yang saya kerjakan, apa yang saya tentukan. Dia belum bisa Belum bisa mandiri. Nanti keluar majnun, orang gila, atau orang yang pingsan. Ada orang yang pingsan berhari-hari itu, masuk bulan Ramadan masih juga pingsan. Maka tidak ada kewajiban puasa. Yang keempat, qadirun 'ala shaum, mampu berpuasa. Ini kewajiban bagi apa? Bagi yang mampu berpuasa. Jadi nanti keluar nenek-nenek atau kakek-kakek yang tidak bisa berpuasa, maka tidak ada kewajiban. Demikian juga orang yang sedang safar atau wanita yang sedang menyusui atau yang sedang hamil. Maka ini dihukumi apa? Tidak mampu. Nah, ini kemudian berikutnya tentang dengan apa kita menentukan masuknya bulan Ramadan. Jadi penentuan masuknya bulan Ramadan itu dengan 4 cara. Yang pertama adalah biru'yatil hilal, dengan melihat hilal. Kapan Pak melihatnya hilal ini? Tanggal 29 Sya'ban. Di sore hari, pas tenggelam matahari, baru dia muncul sebentar. 1 menit atau 2 menit muncul gitu, setelah itu hilang. Jadi nggak ada hilal itu sebelum terbenam matahari. Paham Pak? Adanya itu setelah terbenam matahari, baru muncul hilal. Ini bisa dilihat dengan kasat mata langsung.
bisa dilihat. Bisa dilihat juga dengan teropong. Kita lihat mungkin di daerah pantai sana ya, atau naik di daratan tinggi gitu, melihat langsung ke barat sana, Nerawang. Nah, dan cukup satu orang yang melihat. Kalau sudah ada satu orang yang melihat dan dia terpercaya, itu sudah sampaikan ke Pak Rahmat Maksud, sampaikan ke beliau bahwa saya sudah melihat hilal. Terus kalau dia nggak percaya, ya sudah, maka nanti Anda berpuasa sendiri, jangan ngajakin jamaah atau orang lain. Berpuasa sendiri saja dengan keyakinan saya sudah melihat hilal. Nggak mesti harus di berbagai titik gitu yang melihat hilal, enggak. Cukup satu orang saja yang melihat. Dan matlak kita dengan Malaysia, Singapura, dan Brunei, Asia Tenggara ini matlaknya sama. Tempat melihat hilalnya itu sama. Sehingga cukup satu negara yang menyiarkan bahwa telah masuk ke Ramadan, ini sudah yang lain mengikuti. Sama dengan Saudi, Pak. Saudi itu dengan negara-negara yang lainnya seperti Oman, Emirat, kemudian Yaman, Qatar, Kuwait, itu mereka cukup dengan Saudi saja. Enggak capek-capek mereka ngurusin hilal. Mereka tunggu informasi dari Saudi karena matlaknya sama. Tempat melihatnya sama. Tempat Saudi menginfokan, mereka sudah enggak ada lagi sibuk-sibuk naik ke gunung. Cukup mereka kepada Saudi saja. Nah, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasum." Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Fa in gumma 'alaikum faqdurulah. Jika kalian terhalangi oleh awan atau oleh badai, faqdurulah. Nah, kata faqdurulah ini para ulama berselisih. Apa maksudnya? Disempurnakan Sya'bannya ataukah dipersempit? Karena datang memang dalam riwayat yang lain, akmilu Sya'ban salasina. Sempurnakan Sya'ban menjadi 30. Karena tanggalan di dalam Islam itu, Pak, meliputi dua hal ini, yaitu 29 dan 30 saja. Tidak ada 31 dan tidak ada 28-nya. Kalau Rasulullah tidak menyendiri di atas rumahnya, tidak berbaur dengan istrinya, itu selama 29 hari. Terus menjelaskan bahwa bulan itu seperti ini, 29 atau 30. Nah, kalau di sore hari kita nggak lihat hilal, maka jalan berikutnya, cara penentuan berikutnya adalah menyempurnakan Sya'ban. Kalau sehari ini adalah 29, nggak kelihatan hilal, makanya sudah besoknya kita nggak puasa, tapi lusanya baru kita berpuasa. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah mempersempit Sya'ban. Karena memang kudir itu bermakna mempersempit. Banyak ayat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Munafiqun, dalam surah Al-Fajr, wa man qudira alaihi rizquhu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun orang yang diuji dengan dipersempit rezekinya. Jadi kudir ini terkadang bermakna dipersempit. Maka Sya'bannya dicukupkan 29 saja. Hari ini enggak kelihatan hilal, maka besok berpuasa. Dipersempit Sya'bannya. Ini cara yang ketiga. Cara yang keempat adalah mengikuti pemerintah. Bagaimana Rasulullah pernah menyebutkan bahwa berpuasa itu di mana seluruhnya semua manusia berpuasa dan seluruhnya berbuka. Jadi mengikuti pemerintah ini adalah cara menentukan masuknya Ramadan. Jadi kita tinggal tunggu sidang isbat. Pemerintah menentukan hari ini atau besok, ya
Itu urusan mereka. Ini 4 cara yang benar, Pak. Adapun cara-cara yang enggak benar seperti hisab, sudah jauh-jauh hari mereka sudah tentukan, setahun sebelumnya mereka sudah tentukan, lebaran sekian, Ramadan tanggal sekian. Nah, ini adalah hisab. Ini kadang meleset, kadang pas, karena ini perhitungan tanggal. Ada lagi cara di Sulawesi sana melihat pasang surutnya air, atau melihat tanggalan Jawa itu apa namanya? Kliwon ya. Tanggalan Jawa itu. Pasaran. Nah, ini adalah cara-cara yang tidak benar dalam menentukan Ramadan. Sehingga mereka buat hal-hal yang aneh. Ramadan hari ini mereka 4 hari sebelumnya sudah berpuasa. Ini membuat keributan. Seharusnya Menteri Agama mengatur dan menindak tegas orang-orang yang membuat keributan. Bukan masalah toa saja yang dipermasalahkan, tapi yang lain juga. Sebenarnya toa ya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah menerapkan tidak mengganggu orang kecuali hanya azan saja. Adapun kajian kita tidak kuar-kuarkan, karena memang dalam Islam jangankan toa, zikir saja dan itu adalah ibadah. Ketika ada orang sholat, maka itu tidak boleh dilarang. Fala tu'dzul mu'minin, kata Rasulullah. Jangan menyakiti orang mukmin dengan membuat taswis, membuat kacau pikiran orang yang sedang sholat. Ini sedang zikir dan ada orang sholat, jangan besar-besar karena mengganggu orang sholat. Apalagi ceramah yang toanya besar-besar gitu, ini mengganggu orang-orang yang sedang tidur nyenyak, orang-orang yang sedang beraktivitas. Mereka belum tentu siap menerima ceramah, siap menerima murokal dan yang lainnya. Dan ini adalah kezaliman. Jadi itu tadi 4 cara penentuan masuknya Ramadan. Yang pertama apa, Pak? Apa? Melihat IKN. Melihat hilal. Yang kedua, Pak Adli? Menyempurnakan Syaban. Yang ketiga, Pak Mujana? Iya, mempersempit Syaban jadi 29. Yang keempat, Pak? Adarna apa? Mengikuti pemerintah. Kewajiban puasa ini untuk siapa, Pak Joko, yang pertama? Orang Muslim. Iya, orang Muslim belum tentu beriman, Pak Joko. Tapi beriman sudah pasti Muslim kan? Yang kedua, Pak, yang belakang? Sudah tadi? Sudah. Iya, orang yang sudah balik. Dayat, yang keempat, yang ketiga? Berakal. Pak Lubis? Pak Lubis masih mampu gak berpuasa? Bagian tidak mampu berarti tidak wajib berpuasa. Bagian tidak mampu. Bagi yang mampu saja. Nah, jadi nanti bagi yang tidak mampu ada kewajiban-kewajiban yang lain, yaitu apa? Fidyah, membayar fidyah. Nah, demikian. Ada yang bertanyakan, Pak, sebelum kita tutup? Puasa ini tinggal 2 pekan lagi ya? Nah, demikian. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.